Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah Jumat rahimakumullah, khotib tidak pernah bosan untuk berwasiat. Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa yang sambil lalu. Takwa yang haqqat tuqatih. Karena itulah salah satu kunci kita sukses di dunia dan di akhirat. Bahkan di antara kelebihan, di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa adalah dia bisa mendapatkan fasilitas banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang bertakwa, maka dia mudah untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, di ayat ini, ayat kedua jelas bahwa Allah berfirman yang artinya inilah kitab yang mulia itu. Inilah kitab yang sempurna itu yang tidak ada keraguan dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka di ayat ini tersirat bahwa hanya orang-orang bertakwa saja yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang sempurna bagi dalam kehidupannya. Memang di ayat yang lain disebutkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Namun tentu beda antara manusia yang bertakwa dengan manusia yang tidak beriman dan tidak bertakwa dalam mengambil Al-Quran, dalam menyikapi Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dan petunjuk ini, hidayah ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang itulah salah satu permohonan yang selalu kita baca, yang selalu kita panjatkan dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka dijawab oleh Allah dalam surah Baqarah itu ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah petunjuknya. Namun hanya orang-orang bertakwa saja yang bisa optimal menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, maka dari itu menarik untuk kita pelajari berikutnya.
Lalu bagaimana cara untuk menjadi orang-orang bertakwa? Apa saja ciri-cirinya? Nah, dilanjutkan oleh dalam ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dengan hal-hal ghaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, apa saja sih hal-hal yang gaib itu? Ya di antaranya tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah adalah yang maha gaib. Kemudian juga hari akhir, surga dan neraka, tentang para malaikat, ya, juga bahkan setan dan jin. Itu semua adalah hal-hal gaib yang harus kita iman, benar adanya. Karena tanpa iman pada yang gaib, maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan. Karena hal tersebut tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa pastikan sekarang dengan mata kepala kita, bahkan dengan mungkin dengan pengetahuan sekarang yang ada saat ini, kita masih belum bisa memastikan hal tersebut. Maka penting untuk kita mengimani hal yang begitu. Nah, kemudian dengan dasar kita beriman kepada yang gaib itu, maka kita juga diminta untuk menunjukkannya. Kita diminta untuk membuktikannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ketika kita mendengar ada adzan dikumandangkan, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat, maka kita harus segera mendirikan salat. Wa yuqimunas shalah. Itulah salah satu bukti keimanan kita pada yang gaib, yaitu dengan mendirikan salat. Lalu kemudian hubungan pembuktian itu bukan hanya hablum minallah, bukan hanya berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus terimplementasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, di antaranya adalah disyaratkan dalam ayat ini dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Mereka, jadi kita diminta untuk menginfakkan harta kita, menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada kita sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk apa asal hablum minan nas. Maka dengan tiga ciri ini, dengan tiga hal ini, kalau kita berusaha untuk melakukannya, kita berusaha terus-menerus belajar memaksimalkan pengamalannya, maka kita insya Allah bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah wa kunu wa kunu billahi mu'minan wa muttaqin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qad fazal muttaqun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin
Wasalli wasallim radhiyallahu ta'ala barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.